ada Kak Putra Aditya ya dari owner Future Gift Group. Iya. Kak Putra, gimana nih kabar asetnya di malam hari ini? Kabar asetnya lumayan membaik dari tahun sebelumnya, walaupun masih ada beberapa koin yang kita sangkut ya. Cuma kita tuh tapi mulai recovery. Cuma Oke. balik lagi seperti yang dibilang sama pembawa acara sebelumnya, kalau orang baru serok sih portonya udah menghijau gitu. Oke, recovery. Sama Ya, kayak Kak Dimas tadi ya, Kak Putra sama gitu Kak ya. Dimas, benar. Oke. Thank Small you. recovery. Oke. Thank you Kak Putra. Kita siap untuk kita berbagi pelajaran hari ini ya. Oke. Iya. Terakhir kemudian aku mau beralih ke last but not least, ada Kak Yoga dari Community Spesialis Indodax. Gimana nih Kak Yoga? Halo Yose. Yes. Untuk aset saat ini sih ya masih stabil sih Kak Yos. Jadi memang dari kuartal pertama dari tahun 2003 kripto ini cukup naik kencang ya. Hingga Bitcoin menyentuh angka 23.000 dari harga 16.000. Nah, untuk aset sejauh ini kita masih hold sih karena mungkin siklus ini hingga Februari di pertengahan lah untuk siklus ini selesai. Oke. Masih hold terus ya. Masih hold. Sama kayak Kak Dimas dan juga Kak Edwin tadi. Tadi Kak Edwin Ardianto apakah sudah bergabung dengan kita? Halo Kak Edwin. Halo, sudah. Siap Kak Edwin. Kak, langsung tanya nih, nggak tanya kabar, tapi tanya aset kriptonya, kabarnya gimana nih kalau dari Kak Edwin nih? Aset kriptonya ya baik, sama kayak teman-teman yang lain lah. Ya, kripto juga lagi oke banget tadi kayak Mas Yoga sampaikan ya, lagi cukup naik gitu. Aman. Oh aman ya, oke. Kalau Kak Edwin aman nih, oke. Thank you Kak Edwin, sudah siap juga berbagi ya sama speaker-speaker yang lain. Nah, selain para pakar perconan kripto nih, Yose juga mau menyapa para crypto boy dan juga crypto girl, teman-teman dari crypto community yang sudah bergabung bareng kita melalui online. Halo semuanya, yang belum nyalain kamera, boleh kita nyalakan dulu. Siapa tahu dengan kita menyalakan kamera, juga sekaligus menyalakan semangat ya kita untuk siap menyerap ilmu dan insya Allah cuan. Oke, langsung aja. Kalau tadi kita udah tanya-tanya sama kakak-kakak speaker, nah tema webinar hari ini adalah full time crypto trading. Nah, di mana hari ini kita akan open discuss mengenai investasi digital. Jadi bagaimana kiat mendulang cuan dari kripto. Nanti seperti biasa akan ada 3 sesi teman-teman. Yang pertama ada sesi perspektif, di mana nanti masing-masing dari perwakilan komunitas dan juga speaker akan memberikan perspektif pandangannya dari moderator, dari aku sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada sesi interaktif. Nah, sesi interaktif ini nanti sesi giveaway untuk para peserta webinar Trading for Living. Ini saatnya teman-teman nih. Nanti kira-kira akan ada 5 peserta yang terpilih berkesempatan untuk bertanya pada speakers. Setelah itu kita akan memberikan hadiah, total hadiah 1 juta rupiah berbentuk USDT dan akan dikirim ke e-wallet akun Indodax yang sudah terverifikasi. Oke, terakhir nanti yang ketiga ada sesi kolaboratif. Jadi di sesi kolaboratif ini seperti biasa nanti akan ada 1 case yang akan Yose sampaikan kepada beberapa speakers dan nanti akan disatukan pandangannya soal case tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertama, Yose mau bacakan yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan selama webinar. Yang pertama, semua peserta wajib menuliskan nama _ asal community, atau kalau belum ada community-nya, nama _ asal kota. Nanti setiap peserta yang tergabung bersama kita online harus menyalakan kameranya juga. Jadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah sebelum dipersilahkan oleh Yose, oleh moderator untuk berbicara, seluruh peserta nanti wajib untuk menyalakan fitur mute audio. Jadi cukup speakers dan juga Yose sebagai moderator yang akan berbicara. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pada sesi interaktif, peserta yang ingin ikutan giveaway dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh Yose. Oke, itu do and don'ts-nya yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Langsung kita siap untuk masuk sesi yang pertama, di mana seperti tema kita hari ini, full time crypto trading. Aku mau nanya dulu nih, dari perspektif masing-masing. Mungkin yang pertama aku bisa tanya sama Kak Dimas nih. Untuk yang awal ini, yang perlu dipersiapkan ya, pertanyaan dasar yang perlu dipersiapkan di awal untuk menjadi full time
trader, risikonya mungkin kayak gimana? Kak Dimas dulu deh mungkin, gimana Kak? Oke, kalau kita ngomongin soal full time trader ya, artinya kita melakukan aktivitas trade full time gitu ya. Kalau ibaratnya kerja kayak kerja di kantoran lah dari jam 9 sampai jam 5 kayak gitu ya. Yang paling pertama harus disiapin itu sih sebenarnya adalah yang paling penting ini ya. Itu kita nyebutnya apa? Kesehatan finansial. Artinya gini, kita harus punya backup finansial kita terlebih dahulu untuk at least ya, tiap orang sebenarnya beda-beda ya. Mungkin bisa sekitar 6 bulan atau sampai satu tahun ke depan untuk membackup apa kebutuhan kita sehari-hari. So, kenapa memang seperti ini? Itu memang tujuannya agar meminimalisir psikologi, emotion kita selama kita melakukan proses trading kayak begitu. Jadi hal-hal yang nggak diinginkan karena emotion atau psikologi tadi itu dapat diatasi dengan ya paling nggak kita udah siap dulu sebelum menjalani ke sana gitu. Terus paling yang basic adalah yang harus dipersiapkan ya paling teknis kayak cara baca chart, candlestick, kemudian bikin trading plan atau strategi kayak gitu. Money management, risk profile dan lain-lain gitu. Intinya sih sebenarnya kita harus mengenal dulu nih medannya tuh kayak gimana sebelum kita perang. Kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang paling penting buat disiapin sih kalau memang kalian pengen jadi full time trader. Oke. Kenal medan sebelum perang kalau dari Kak Dimas, mantap. Kalau dari Kak Edwin, gimana nih Kak Edwin? Untuk dipersiapkan awal, yang dipersiapkan awal sebelum menjadi full time trader, Kak Edwin, gimana nih? Oke, thank you. Sebelumnya aku tadi belum nyapa di teman-teman semua yang ada di sini. Halo semua, salam kenal ya. Aku Edwin. Kalau aku sendiri untuk mempersiapkan sebagai full time trader saya mirip lah sama tadi Mas Dimas sampaikan gitu. Pertama, karena aku sendiri tradingnya itu full technical analysis untuk saat ini, jadi mungkin trading plan-nya terlebih dahulu. Trading plan itu juga udah termasuk di dalamnya adalah money management dan juga technical analysis yang digunakan gitu. Sehingga ujungnya mentalnya itu akan baik-baik aja karena pergerakan apapun yang kita lakukan itu udah ada trading plan-nya gitu. Ketika masih sesuai sama trading plan ya udah kita santai aja. Tapi kalau udah kita emang udah waktunya untuk cut loss gitu ya ibaratnya, ya kita tinggal cut loss. Jadi nggak mantengin layar terus-terusan, terus nggak tenang hidupnya ketika harganya kita beli malah turun dan segala macam. Kalau aku kayak gitu kali ya. Jadi sama nih sama Kak Dimas sama Kak Edwin soal psikologis dan juga kesiapan mental. Wah, mantap. Kalau Kak Putra, gimana Kak Putra? Hal yang harus dipersiapkan awal untuk menjadi full time crypto trader apa nih Kak Putra? Kak Putra kayaknya sorry itu agak kemut ya, masih ke-mute, sorry. Oh ya, sorry. Okay. Halo, saya Saking sapa semangatnya dulu. Kak Putra. Perkenalkan nama saya Putra Aditya. Untuk menjadi full time trader, yang pertama-tama menurut saya selain modal ya, yang harusnya itu dari mentalitas dulu, mindsetnya kita harus punya mindset ke depan dengan trade plan kita yang udah kita atur secara baik gitu loh. Itu aja, yang penting psikologi, mental dulu, kita harus tahu kripto ini seperti apa, dengan julukannya high risk high return. Jadi kita masuk ke dalam high risk high return dan harus yang disiapin pertama mentality, itu aja. Wah, itu sama aja, nih. mental dulu. Lagi-lagi dari Kak Putra, mentality. Oke, sama nih tiga. Apakah Kak Yoga dari Community Indodax memiliki jawaban yang beda? Kalau dari Kak Yoga sendiri gimana? Kak Yoga yang dipersiapkan di awal menjadi full time trader? Yang perlu dipersiapkan dari awal ya, terutama itu modal sih yang pertama kan. Modal dan uang dingin. Karena kan kita menjadi seorang full time trader kan kita harus siap yang diresikukan, yang ditradingkan kita kan. Nah, jadi teman-teman di sini nih, sebelum membeli kita harus riset dulu koin yang akan kita beli, bergabung komunitas-komunitas yang memang bisa membuat teman-teman lebih maju di dunia trading gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan tingkatkan value kita supaya kita bisa sukses di dunia trading dan menjadi full time trader untuk kita semua dan menjadi kebebasan bersama. Seperti itu. Oke, persiapkan diri dengan belajar, banyak baca, ikro gitu Mas Yoga ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita memilih menjadi full time trader ini sebenarnya benar-benar menguntungkankah hingga kita bisa panen cuan? Mungkin yang aku mau nanya sama Mas Kak Edwin dulu deh.
Bener nggak sih kalau kita jadi full time trader ini bener-bener bisa panen cuan, Kak Edwin? Oke, panen cuan tentunya harapan ya. Jadi semua trading for living, kita mau jadi full time traders, harapannya kita bisa hidup dari hasil trading yang kita lakukan, itu kan harapannya. Tapi dalam perjalanannya tentunya di awal ada banyak yang harus dilaluin. Mungkin di awal yang harus dilakukan lebih ke, kalau aku bilangnya kayak membiasakan diri dulu untuk mental kita nih ketika terjadi hal yang nggak sesuai sama plan kita harus kayak gimana, mental kita udah siap atau belum. Tapi ketika mental kita udah siap, trading plan kita, pemahaman kita makin lama makin berkembang, dan cuannya itu akan mengikuti. Dan di awal, kalau aku sih lebih prefer resikonya dulu selesain gitu. Jadi kita tahu resiko-resiko setiap kali kita open posisi, kita siap untuk kehilangan berapa persen dan segala macamnya. Sehingga ketika untung kita nggak terlalu sorak-sorak, ketika kalah kita nggak juga terlalu sedih-sedih. Waduh, quote of the day nih. Ketika menang nggak terlalu sorak-sorak, tapi ketika kalah nggak terlalu sedih-sedih. Kalau boleh tahu nih, di-spill dikit Kak Edwin, untuk selama ini trading, berapa persen sih, persenan aja ya, nggak usah nilainya, berapa persen sih kira-kira maksimal yang pernah didapetin saat panen cuan? Boleh nggak di-spill? Persenannya aja. Kalau aku tipenya yang nggak terlalu gede, paling di 100-200 aja, nggak pernah nggak sampai ribuan ya. Kayaknya kalau orang upload tuh ribuan tuh keren banget gitu. Kalau aku nggak ngejar yang itu. Persennya puluh, bahkan harianku yang ngejarnya ya puluhan aja. Puluhan aja. Jangan ini ya, terlalu tamak kita ya. Iya. Oke, thank you Mas Edwin. Kayaknya Kak Dimas ya siap ini nih, mau menggebu-gebu jawab nih. Gimana nih? Apakah benar Kak Dimas menjadi full time trader ini benar-benar menguntungkan sehingga kita bisa panen cuan nih Kak Dimas? Gimana dari Kak Dimas? Oke, kalau kita bicara profitabilitas ya, atau kemungkinan dapetin keuntungan dengan menjadi full time trading, itu sebenarnya kalau peluangnya it's there, peluangnya memang ada di sana. Tapi apakah dia benar-benar cuan atau enggak, ya tetap balik lagi ke personalnya masing-masing kalau menurut gue di sini ya. Jadi bagaimana cara kita mengatur strateginya, mengatur risk manajemennya, money manajemennya dan lain-lain, itu balik lagi ke personal masing-masing. Peluangnya selalu ada. Market crypto 24 jam ada di sana, ya tinggal kita aja gimana manfaatin itu. Kayak gitu. Bagaimana kita tinggal memanfaatkan peluangnya, Kak Dimas ya? Ya, benar. Kalau boleh lagi spill dong Kak Dimas, selama Kak Dimas melakukan trading kripto ini paling cuan berapa persen maksimal yang pernah didapatkan? Kalau untuk kalau untuk spot trading sih paling besar itu nggak 100 sih, paling di 50-70 gitu. Sudah panen ya. Oke. Itu udah 50 hingga 70 ya, mantap. Berarti memang ini cukup menjanjikan ya kalau dari Kak Dimas. Oke. Kalau thank you Kak Dimas, aku mau coba dong ke Kak Putra. Kalau Kak Putra ini apakah benar nih Kak Putra full time trader kripto ini bisa menjadi pilihan yang benar-benar sehingga kita bisa panen cuan? Gimana Kak Putra? Kalau panen cuan sih peluangnya selalu ada, cuma untuk menjadi time crypto trading, faktanya kita harus mempersiapkan modal yang cukup lumayan gede biar kita bisa hidup dari market. Ini fakta yang terjadi. Bukan mau memperkecil ataupun modal, yang fakta kalau memang benar-benar mau hidup dari market. Nah, untuk panen cuan selalu ada kesempatan yang seperti dikasih tahu Mas Dimas tadi. 24 jam selalu terbuka dan pastinya kesempatan untuk cuan itu selalu ada. Ya, itu aja. Kesempatan cuan itu selalu ada karena market 24 jam ya Kak Putra ya. Ini kalau kita saham kan ada waktu-waktu tertentu. Kalau kripto ini 24 jam. Iya, trade by moment juga bisa. Trade by moment. Wah, menarik nih Kak Putra nih. Nah, kalau dari tadi kayaknya belum jawab ya, untuk persenan kira-kira selama trading ini maksimal yang pernah diraih berapa Kak? Waduh, persenannya aja ya, jangan nilainya. Kalau nanti gimana? Persenannya sama juga kayak yang sebelumnya, ada yang 100, ada yang puluhan persen, ya seperti itulah. Ya. Maksimal 100 berarti ya? Ya, maksimal 100 lah. Mantap. Oke, thank you Kak Putra.
Aku Iya. mau tahu dong, sekarang setelah Kak Putra ada Kak Yoga nih dari Community Indodance. Berapa sih maksudnya apakah benar-benar menguntungkan nih ketika kita menjadi full time trader kripto, apakah bisa panen cuan Kak Yoga? Sebenarnya untuk menjadi full time trader itu saya lebih fokus tentang kebebasan sih. Jadi kita bisa bebas finansial, bebas waktu, bisa dekat dengan keluarga, dekat orang yang tersayang kan. Nah, tapi nggak semudah itu. Teman-teman betul seperti Kak Futur Gev ya. Jadi memang modal itu harus diperlukan lebih besar untuk mendapatkan persentase yang cukup lumayan gitu. Contoh nih, kalau misalnya kita dalam keadaan downtrend ataupun sideways, saya lebih mengambil keuntungan 3%. Contoh sehari saya mendapatkan 500.000 atau 1 juta, berarti yang diperlukan modal sekitar 25 juta dalam mengambil 3%. Tapi kalau untuk dalam kondisi market uptrend, berarti saya bisa hold untuk mendapatkan persentase 100 sampai 200%. Seperti itu sih simpelnya. Jadi tujuan dari menjadi full time trader ya untuk meraih kebebasan. Itu aja sih. Ini malah Kak Yoga nge-spill nilainya nih. Kalau boleh tahu Mas, persenannya tadi berapa sih Mas persenan maksimal yang pernah didapat selama trading ini? Ya, kalau untuk full time trader kan berarti kita trading dalam jangka pendek, itu scalping ya. Jadi setiap hari kita trading. Nah, kalau saya hanya mengambil persentase yaitu 3% aja, Bro Yos. Nah, contoh aja deh, nggak apa-apa deh kita bongkarin. Contoh modal 30 juta, 3%-nya berapa? Nah, itu udah tergambar dong kalau 30 juta. Nah, jadi teman-teman fokus dulu nih. Teman-teman yang udah mau jadi full time trader, cari dulu teman-teman sehari butuh berapa sih? Modal butuh berapa? 200 atau 300 ribu gitu. Nah, kalau dihitung dari 3% dari 300 ribu itu berapa? Tinggal disiapkan aja. Karena di 3% di kripto itu mudah loh. Tinggal nunggu konfirmasi, momentum, entry, keluar ya udah selesai. Oke. Jadi kalau dari Kak Yoga adalah menyiapkan dana juga yang penting selain ilmu ya. Oke, itu soal dana. Menyiapkan dana udah, menyiapkan ilmu udah. Kalau udah dua itu, terus cara ngatur waktu menjadi full time trader nih, biar balance, biar seimbang dengan aspek hidup lainnya, biar seimbang, ada waktu sama keluarga, ada waktu sama sahabat, sama teman sekitar. Ini cara ngatur waktu antara full time trader dengan kegiatan lain gimana sih? Dari Kak Putra, Future Gift, gimana Kak Putra? Halo. Cara membagi waktu antara full time trader dengan aspek hidup lainnya. Menarik ini kayak ini. Aspek ini menarik. Ini menarik. Saya trading, saya masuknya itu ketika pergantian market antara New York ke sesi Asia. Jadi saya tradingnya ketika saya bangun tidur di pagi hari, dan saya bakal lihat potensinya sesuai dengan trade plan saya dan analis saya untuk trading spot. Kemungkinan di market Europe saya udah close market. Saya mengambil untung, anggap aja misalkan saya beli koin sesuatu dengan harga segini, tiba-tiba dia naik sekitar 2% sampai 3%, udah lumayan untuk harian, yang penting dapat hariannya aja, habis itu saya close. Jadi tidak terlalu makan waktu, karena cuma tradingnya ya pagi, maksimal trading nggak perlu lama-lama ya. Nggak setiap hari, setiap waktu di depan layar enggak. Kecuali by momentum aja, ketika memang ada news, mungkin saya mengambil peluang di market US nanti di malam hari, buat yang belum tahu market US, market New York, sesi New York. Oke. Jadi kalau dari Mas Putra tadi nggak setiap saat, tapi ya scalping, tapi bisa pagi, siang, sore gitu ya? Ya, pagi. Seringnya di pagi hari, pergantian. Seringnya di pagi, oke. Ya, daily time frame ganti, biasanya nggak lama dari itu saya bakal lanjut lagi. Lanjutnya dimulai di time frame. Oke. Pembagian waktu seringnya di pagi. Kalau Mas Yoga apakah juga sering di pagi sama kayak Mas Putra ini? Iya, sama pagi. Biasanya saya kalau mau trading itu kan saya sambil bekerja nih ya. Berarti saya trading itu di jam 6 pagi. Seperti Raditya bilang tadi kan, cari candle konfirmasi yang dimaksud dengan candle hijau naik ataupun bullish engulfing, merboju bullish. Jadi teman-teman kalau misalnya di time frame harian itu ada candlestick yang menandakan kenaikan hijau, dan dia akan menggantikan candlestick harian. Nah, itu adalah momen untuk membeli. Nah, jadi kita bisa membeli 1 jam sebelum pergantian candle harian untuk memastikan kelanjutan dari merboju bullish yang pertama menjadi merboju bullish yang kedua. Dan itu persentase dengan 3% itu bukan apa, itu sangat mudah 3% itu. Kalau pandangan saya, mungkin ada teman-teman di sini ataupun narsum bisa lebih bisa masukkan yang lebih dalam lagi tentang ilmu dunia trading.
Wah, dari Kak juga langsung dikasih ilmu daging kalau orang-orang YouTube bilang ya. Oke, kalau dari Kak Dimas untuk membagi waktu menjadi full time trader biar seimbang dengan aspek hidup lainnya, gimana nih kalau dari Kak Dimas? Oke, berarti kita ngomongin time management ya. Sebenarnya kalau time management ini sama kayak gimana kita ngatur waktu untuk aktivitas kita sehari-hari. Kuncinya tetap disiplin waktu gitu. Nah, misalkan untuk trading sendiri, bisa teman buat jadwal khusus untuk trading. Misal mau disamain dengan working hour-nya orang-orang kantoran gitu 95 gitu. Yang penting tetap stick to the plan aja gitu. Waktunya selesai trading ya udah selesai. Kalau kita udah disiplin sama schedule trading sessionnya kita sendiri, waktunya selesai, waktunya kita mulai seperti gitu. At the end of the day kita akan bisa lebih punya lebih leluasa untuk mengatur waktu-waktu kita yang akan kita alihin untuk keperluan kayak misalkan main sama teman-teman, untuk keluarga, atau bahkan untuk istirahat. Karena memang full time trading ini kan lumayan menguras pikiran, tenaga, waktu segala macam kayak gitu. Jadi faktor kesehatan di sini harus diperhatiin gitu. Dengan adanya schedule waktu kapan harus trading, kapan harus berhenti, itu kita bisa lebih gampang mengatur waktu kita untuk aktivitas-aktivitas yang lain di luar trading, di luar kerja lah istilahnya kayak gitu. Berarti kalau dari Kak Dimas tahu batas diri juga ya Kak Dimas ya untuk waktu kapan kita mulai, kapan kita stop. Kak Edwin dong, pengen tahu nih membagi waktu antara full time trader biar balance dengan aspek hidup lainnya. Kak Edwin, gimana Kak Edwin? Oke, keren-keren banget ya jawabannya. Kalau aku jujur pemalas ya, makanya aku bikin algoritma gitu. Jadi aku punya trading plan, terus trading planku aku bikinin algoritma. Baru nanti dari algoritma itu yang ngasih tahu aku kapan untuk beli, kapan untuk jual. Jadi untuk saat ini gimana aku trading, aku ikutin algoritma yang udah aku bikin gitu. Jadi nggak tahu kapan beli, kapan jualnya. Begitu ada sinyal untuk beli, aku eksekusi sinyalku sendiri gitu. Jual juga demikian. Okay. Jadi nggak ada waktu mantengin, nggak ada screening dan segala macam. Selesai di awal pada saat bikin algoritma. Oke, pas banget nih Mas Edwin langsung bahas tentang algoritma, langsung ke inti jantungnya. Nih, kalau bahas mengenai algoritma ya, kan ketika kita menjadi full time crypto trader nih, kan ada nih tadi sudah ngatur siasat waktu. Kalau ngatur siasat biar kita bisa ngatur psikologis, biar nggak terlalu deg-degan jantungan saat melihat harga miris, cepat-cepat kita ingin jual, atau ketika bullish kita ingin cepat-cepat serok, biar kita ngatur psikologi, biar nggak terlalu tamak atau bisa menahan ego, menahan diri, gimana sih? Aku mau ke Kak Yoga deh, coba Kak Yoga gimana Kak untuk bisa ngatur psikologi? Sebenarnya untuk ngatur psikologi itu ya yang terpenting kita harus tahu dulu nih tren-trennya dulu. Kalau kita udah tahu tren, berarti kita siap untuk menentukan pembelian. Contoh, dalam keadaan market uptrend, berarti kalau kita untuk membeli di higher low. Nah, jadi kita tunggu aja di higher low. Jangan teman-teman di sini membeli dalam keadaan di higher high, karena ketika higher high sudah terbentuk, yang dimaksud dengan swing high, dia akan koreksi ke higher low. Teman Indiodok semua kalau sudah bisa mengetahui arah tren, kita tinggal santai aja gitu kan, tinggal nunggu di higher low lalu membeli. Atau misalnya dalam keadaan downtrend, kita beli di lower low, jual di lower high. Simpel aja, jadi jangan terpaksa buat teman-teman pada entry duluan kita ketinggalan. Ya, bagi teman-teman yang mau investasi jangka panjang is oke. Kalau misal teman-teman mau cicil, contoh cicil di harga 10.000, cicil di harga 8.000 dan terus menerus. Kalau teman-teman fokus untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau sesuai dengan tema full time trader, ya kita mengambil keuntungan dengan secepat mungkin sesuai target yang kita pilih. Seperti itu sih, Yose. Sesuai targetnya berarti Mas Yoga ya, berarti apapun targetnya. Kalau Kak Putra gimana Kak Putra? Untuk ngatur siasat psikologi biar nggak terlalu FOMO ataupun biar nggak biris. Yang pertama, balik lagi, kita harus menyiapkan plan kita ataupun analis lagi. Kita harus analisa kembali koin yang mau kita beli dan membaca tren seperti yang disampaikan Mas Yoga tadi. Membaca tren lebih penting. Kalaupun kita harganya udah naik, selalu ada koreksi yang terjadi di market. Nggak bisa naik terus-menerus. So, ketika make a new higher high, pasti ada higher low, dan kemungkinan selagi trennya belum berganti, kita masih bisa entry dan bisa mendapatkan cuan. Secara mental, ketika kita udah membaca trennya dan memang udah kita planning, kerugian dan semuanya udah kita atur, pasti kita mentalnya sehat-sehat aja.
Udah itu aja dari saya. Kepada manajemen psikologis juga Iya. ya kalau dari Itu iya dia. Mas Putra. Oke. Intinya plan menentukan psikologis. Oke. Aku mau ke Kak Edwin dong. Kalau Kak Edwin gimana nih ngatur psikologi saat lihat harga miris, harga bullish? Gimana nih Kak Edwin? Iya, lanjut berarti yang tadi. Karena di awal cara tradingku juga ngeliatin chart, terus pasang technical analysis, kemudian ketika udah terjadi konfirmasi aku entry, kemudian nanti exit sesuai trading plan. Nah, karena awalnya aku tuh agak capek ya ngelawan diri sendiri karena ketika udah exit kok dia masih terbang gitu kan. Nah, akhirnya aku bikin algoritma gitu. Ketika emang udah disuruh exit dari sisi algoritmanya, udah aku exit. Jadi nggak peduli dia akan terbang lagi atau enggak. Dari sisi mental jadi lebih nyaman sih aku tradingnya karena udah nggak pernah ngeliatin chart. Ketika udah entry ya udah biarin aja. Tunggu nanti dapat sinyal exit dari algoritma yang udah aku bikin. Jadi berdasarkan algoritma pribadi ya, hitungan pribadi ya. Iya. Kalau Kak Dimas, apakah juga hal yang sama untuk mengatur psikologi biar nggak terlalu FOMO saat harga miris maupun bullish? Gimana Kak Dimas? Iya, kurang lebih sih emang sama ya. Karena memang yang bisa ngontrol psikologi kita atau emotion kita ketika lagi trading itu adalah ya strategi plan kita yang udah kita buat di awal gitu. Dan kedisiplinan kita untuk ngikutin trading plan itu sendiri gitu. Ketika itu udah dibuat, kita mau setelah kita menganalisa market, mau masuk di mana, mau stop loss-nya di mana, mau take profit-nya di mana, and then kita tinggal follow itu aja, ya udah kita akan mereduce psikologi kita ketika pergerakan harga yang mulai memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibanding biasanya. Itu yang bisa menetralkan sih biasanya. Untuk menetralkan ya. Sebenarnya kalau kayak gini nih, ada nggak sih Mas tips khusus, ini juga buat pertanyaan bagi para speakers yang lain ya, buat mengatur manajemen keuangannya saat trading? Mungkin barangkali ada rasio khusus sekian persen untuk trading, sekian persen untuk instrumen lainnya, atau gimana? Mas Dimas lagi deh, coba. Kalau dari Kak Dimas, sorry. Kita ngomongin rasio. Jadi kalau rasio percentage atau pembagian itu diversifikasi ya berarti ya. Itu sebenarnya tergantung dari style resikonya masing-masing trader atau orangnya gitu. Karena memang berhubungan sama profil resikonya itu. Let's say misalkan apakah dia konservatif, moderat, atau agresif dari cara mereka melakukan trading. Tiap orang beda-beda, tiap trader beda-beda. Tapi mungkin yang perlu dipahami adalah kategori diversifikasinya ini kemana. Apakah mau diambil itu dari skop apa? Misalkan kalau kita ambil skop instrumen investasi secara keseluruhan gitu, kita urut dari risk yang paling kecil, misal seperti reksadana, obligasi, kemudian komoditi, saham, forex, dan kripto gitu. Atau misalkan pengen skopnya kripto aja gitu ya, kita bisa bagi lagi menjadi kripto dengan risiko yang kecil atau market cap-nya gede, atau kripto dengan market cap kecil. Kan kita tahu kalau market cap kecil biasanya memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibanding yang market cap-nya besar gitu. Nah, teman-teman di sini bisa membagi porsi aset mereka atau portfolio kalian ke dalam instrumen-instrumen itu. Kalian harus pahamin dulu resikonya seperti apa. Kalian ingin melakukan trading entah konservatif, moderat, ataupun agresif ya. Balik lagi ke resiko profil masing-masing. Yang paling penting adalah aware sama hal-hal itu dulu gitu. Kalau kalian udah aware, ya udah selebihnya tinggal keputusan kalian aja ingin jalaninnya kayak gimana. Oke, dari Kak Dimas berarti profil resiko ya Kak Dimas ya. Profil resiko penting. Oke, kalau Kak Edwin gimana nih untuk manajemen ngatur manajemen keuangan saat trading? Berapa persen untuk persen-persen gitu? Gimana Kak Edwin? Ya, aku sama poinnya trading plan mungkin ya. Jadi di trading plan itu kita udah ngatur nentuin di dalamnya money manajemennya mau take profit di berapa persen, stop loss atau cut loss di berapa persen. Nah, aku sendiri punya beberapa algoritma yang beda-beda. Ada yang take profitnya itu berdasarkan technical, ada yang take profitnya itu berdasarkan berdasarkan persentase. Jadi tergantung aku ngikutinnya trading plan yang mana, aku tinggal ikutin aja. Jadi ada yang persentase, kalau udah hit persentase maka aku exit. Kalau yang udah pakainya technical analysis atau condition, maka ketika conditionnya udah terkonfirmasi, baru aku take profit. Jadi money manajemennya ditaruhnya di dalam trading plan yang udah aku bikin. Oke, sesuai trading plan, profil resiko dan juga trading plan kalau ditambahkan oleh Kak Edwin. Kak Putra, apakah punya jawaban lain untuk atau ada yang sama atau bagaimana untuk mengatur manajemen keuangan saat trading nih? Untuk mengatur money management dalam trading ataupun mengatur risiko, saya ada beberapa opsi, tergantung kalian pilihannya seperti apa.
risk reward 1:3, ibaratkan stop loss kita 3% dari poin entry kita, ataupun bisa kita ngambil take profitnya 3% after setelah profit 3%. Jadi risk reward saya selalu saya gunakan 1:1 untuk scalping, 1:3 juga masih scalping. Kalau di spot kan kita jaraknya panjang. Gimana cara mencari 1:3, 1:1? Itu dari poin entry kita ke SL tergantung jaraknya, minimal 2%. Minimal. Oke, minimal 2% dari poin entry kita. Misalkan saya entry BTC di 16.800. Kita tarik analisanya 2% dari poin entry kita, maka itu adalah stop loss. Itu perbandingan 1. Tapi balik lagi kembali ke money management mereka, mau 2:10 tergantung targetnya. Selagi masih masuk dalam rewardnya, it's okay. It's okay. Itu aja menurut saya. Jadi risk reward itu penting tergantung dari plan mereka, mau 1:2, 2:4, 2:5. Di spot kan ada teknik DCA. Kalau misalkan kita nggak mau stop loss, ada DCA, total cost averaging. Kita dari 2% tadi floating 2% dari poin entry kita bisa tunggu kira-kira dia penurunan di area pemantulan yang mana nih. Kan sering ada ya fluktuatif yang terjadi. Kadang kita melewati pada sayang kita kena SL, mending kita dollar cost averaging karena trennya masih sama. Selagi trennya belum berganti sih masih aman aja. Itu aja dari tergantung saya. juga lagi-lagi juga Ya, sesuai kapasitas profil resiko ya. Iya. Tinggal mereka pilih aja mau berapa persen. Ya, itu aja dari saya. Thank you Kak Putra insight-nya. Kalau Kak Yoga gimana nih? Kalau Kak Yoga? Kalau dari saya sendiri paling kita tahu dulu nih tipenya. Kita mau bakal swing apa scalping gitu kan. Nah, kalaupun untuk menentukan pembelian ya betul harus konsisten ya. Berarti kalau kita beli lalu tentukan penjualan di mana dan tentukan stop loss-nya di mana. Nah, kalau saya sih simple sih tinggal baca candle sih sebenarnya. Ketika sudah terbentuknya candle hijau tinggi ataupun disebut dengan bullish engulfing ataupun Mortgage bullish. Nah, stop loss konsisten itu ada di bawah candle hijau itu yang disebut dengan bullish engulfing contohnya. Ketika kita sudah candle tersebut pembalikan turun ke bawah dan menyentuh stop loss, ya udah cukup tenang aja, jangan merasa kayak waduh resah ataupun dendam atau bagaimana, tetap kontrol diri, tetap self talk supaya teman-teman bisa aman dalam berinvestasi itu sih. Berarti mengenai candlestick ya. Ini ngobrolin soal candlestick ini sebenarnya kebetulan nih. Sebenarnya strategi apa sih yang dilakukan saat menjadi full time trader ini? Misalnya apakah selalu mantengin candlestick setiap jam kah? Atau sudah hafal nih dengan satu pola tertentu dalam candlestick atau gimana? Kak Yoga boleh langsung mungkin kira-kira? Kalau saya sendiri sih lebih cari momentum pergantian candle tepatnya. Seperti kalau misalnya teman-teman di sini nih, ketika sudah ada terbentuknya konfirmasi candlestick yang Mortgage bullish atau bullish engulfing di time frame harian nih, berarti kita standby untuk melakukan pembelian itu di jam 6 pagi. Karena untuk time frame harian kan pergantian candle jam 7 pagi ya. Nah, kita bisa standby untuk melakukan pembelian di jam 6 pagi. Itu untuk time frame 1 hari. Tapi kalau untuk time frame 4 jam, teman-teman bisa menunggu 30 menit yang adanya konfirmasi Mortgage bullish atau bullish engulfing pada masing-masing time frame. Kayak gitu. Kalau untuk 1 jam itu kan 15 menit. Nah, jadi kita nggak perlu panteng-pantengin candle setiap hari. Kita lihat aja jam-jam trading. Kan udah ada jam trading, kita nggak perlu kesini lagi. Teman-teman jangan sampai kena fake dari candlestick yang udah Mortgage bullish tapi pergantian candle masih jauh gitu. Jadi santai aja, tentukan jam-jam trading kalian supaya kalian aman dalam berinvestasi itu sih. Oke, jangan sampai kena fake candlestick ya. Nah, itu dari Kak Yoga. Kalau Kak Putra gimana nih Kak Putra? Apakah perlu mandengin candlestick tertentu atau sudah hafal dengan suatu pola Kak Putra? Saya untuk point entry saya menggunakan teknik SMC ya ataupun smart money concept, tidak berpatokan dengan candlestick. Jadi saya bakal analisa dulu sesuai dengan teknik saya. Ketika memang potensinya memang udah kelihatan tanda-tanda untuk kenaikannya, maka saya menjadi entry yang pertama gitu. Tidak memantengin market, lagi-lagi seperti kata Kak Yoga, ya. Ada jam-jam trading, ada sesi Asia, ada sesi Eropa, ada sesi Amerika, tergantung kalian mau TP di mana. Selagi sesuai dengan apa yang kita analisa, jangan takut untuk beli. Ya, memang kalau ada peluang, intinya gas saja. Oh, mantap ya. Ini lagi nih Kak Putra nih. Kalau ada peluang, gas aja ya. Gas saja. Gas. Peluang nggak datang 2 kali kadang-kadang. Betul, peluang nggak datang 2 kali. Apakah Kak Edwin memiliki jawaban yang hampir mirip dengan Kak Putra atau ada jurus khusus nih kalau dari Kak Edwin?
Ya masih nyambung sama yang tadi. Kalau aku sendiri nggak terlalu mantengin gimana chart. Bahkan aku jarang buka chart per harinya. Meskipun aku hampir setiap hari trading open position, close position. Karena lagi-lagi aku ya tadi dari algoritmanya aja. Aku tergantung entry atau sell berdasarkan algoritmanya. Jadi technical analisisnya tuh selesai pada saat awal aku testing Mas Yoga ini kan ada nih ya trading plan-nya tuh. Nah, aku juga sempat mau aku bikinin algoritmanya tuh. Nanti aku ngobrol sama Mas Yoga juga. Menarik. Jadi pagi-pagi Mas Yoga biasanya kan ngeliatin dulu tuh. Nah, kalau pakai algoritma dikasih tahu, nggak perlu ngeliatin chart lagi. Mungkin nanti kita akan combine ya Mas Edwin ya, dari algoritma dengan Vibogana analis yang saya riset. Nanti kita bakal riset bareng-bareng sebagai peneliti market, bahwa kalau market mau kemana pun kita udah tahu. Jadi kita tenang, santai, enjoy aja teman-teman semua. Nanti terabar aja ya, trading bareng aja nanti bareng-bareng. Oke. Terakhir aku mau ke Mas Dimas tuh. Mas Dimas untuk gimana kalau dari Kak Dimas ada jurus tersendirikah untuk mantengin atau hafal dengan suatu candlestick? Sebenarnya kalau liatin candle tiap jam sih kayaknya memang nggak perlu ya. Semua kayaknya sepakat di sini karena memang mungkin beberapa orang juga agree. Ada yang sering bilang kalau trading itu kayak 90% kita nunggu, 10% tradingnya, eksekusinya, entry-nya, TP-nya, SL-nya kayak gitu. Jadi memang yang lama itu justru proses analisanya gitu. Jadi kita nggak perlu ngeliatin candle tiap jam ketika memang kita udah execute posisi 1 atau 2 atau 3 something like that gitu. Nah, untuk strateginya sendiri itu sih biasanya balik lagi yang paling penting kalau menurut gue sendiri itu mostly sama juga kayak mereka, itu ada di profil resiko masing-masing. Jadi kita harus tahu resiko per trade kita mau berapa, perbandingan RR atau risk reward-nya tadi sempat disinggung juga ya, soal risk and reward-nya berapa, supaya kalau kita win rate-nya kecil dibandingkan loss-nya gitu, profit-nya itu tetap bisa nutupin kita loss kita yang sebelumnya, yang banyak yang telah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi MM dan risk profile ini yang memang harus diperhatiin. Kayak gitu sih. Oke, berarti lebih kepada juga jangan setiap waktu mantengin candlestick. Kalau ini pertanyaan terakhir ya, sebenarnya untuk memilih menjadi full time trader nih bagi para speaker dan juga crypto boy, crypto girl, ada nggak sih mungkin dari para pakar cuan yang sudah datang juga pada malam hari, ada nggak sumber informasi web atau bacaan khusus kah biar tahu info terkini soal naik turunnya harga kripto? Ada nggak? Mungkin dari Kak Dimas langsung deh, gimana kalau Kak Dimas? Oke. Kalau kita mau ngelihat naik turun harga, itu biasanya sumbernya banyak sih. Misalkan di exchange kayak Indodax, kalian bisa lihat dari sana. Aset-asetnya juga lengkap, pairingnya juga ada. Kita bisa lihat di sana harga terendah di periode atau candlestick tertentu. Misalkan kita ambil yang daily gitu time frame-nya, terendahnya berapa, tertingginya berapa gitu. Kemudian kalian juga bisa masuk ke website TradingView, itu banyak banget dipakai orang-orang buat ngeliat pergerakan harga. Terus kalau mau ngeliat market data, kayak market cap, supply, maksimum supply, dan lain-lain, itu kalian bisa ke CoinMarketCap, ke CoinGecko gitu. Kemudian kalau mau ngeliat white paper project, misalkan ada project baru atau ada project dari kripto lama yang memang baru pengen launching project baru, kalian bisa baca white papernya di website officialnya masing-masing dari kripto itu sendiri gitu. Atau kalau misalkan soal media-media tentang hot news yang lagi update apa sih nih sekarang gitu. Di komunitas kita juga kita sering berbagi gitu di Sekolah Kripto Indonesia, kayak di newsletter, di Instagram gitu. Kita sharing, kalian bisa cari banyak sih tempatnya untuk belajar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi terus baca dan belajar ya kalau dari Kak Dimas. Gimana? Oke. Ada lagi yang tambahkan Kak Dimas? Udah? Udah. Oke. Kalau Kak Edwin nih, ada nggak sih sumber referensi khusus untuk update soal kripto ini sendiri? Atau soal trading? Tadi udah dihabisin tuh sama Kak Dimas tuh. Langsung diborong ya? Ya banyak sih. Yang penting apa ya, sering-sering mantengin TradingView, CoinMarketCap, dan juga inilah Instagram yang edukasi tentang kripto. Apalagi sekarang udah mulai familiar, udah mulai banyak yang bahas tentang kripto dan Indonesia gitu. Itu aja cukup sih ya kalau masalah harga. Indodax lah tentunya. Indodax, thank you Kak Edwin. Kalau aku ke Kak Putra, gimana? Ada nggak sih sumber referensi khusus untuk update harga kripto? Untuk upgrade harga kripto ya udah diborong semua sama yang sebelumnya ya. Cuma untuk
Yang pertama di Indodax bisa kalian cek langsung. Selain di Indodax, kemungkinan kalau mau mencari update news yang terbaru, beberapa website saya ada, mungkin yang mau catat ataupun sebagai untuk panduan untuk pembaruan berita tentang kripto itu ada cryptoslate.com. Terus untuk buat news tentang fundamental berbau dengan news yang terjadi di ekonomi dunia, makroekonomi, kemungkinan di The Wall Street Journal. Terus habis itu ada blog crypto.com, masih ada lagi cryptopotato.com buat kalian untuk mencari suatu news, ataupun di finbolt.com. Itu aja dari saya. Semoga itu bisa membantu untuk update tentang kriptonya. Langsung dicatat ya beberapa referensi Selain, tadi. iya, selain dari Indodax ya. Oh, selain dari Itu ada Indodax. ya. Oke, Selain dari thank Indodax, you. itu website-nya. Thank you Kak, betul udah mention juga soal Indodax ya. Ya. Kak Yoga terakhir, referensi khusus Kak Yoga untuk update harga kripto. Oke, di Indodax ini kan ada program Indodax Academy nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat informasi terkait market signal, edukasi dari artikel-artikel pembahasan trading, blockchain, kripto. Itu udah lengkap banget. Apalagi di YouTube Indodax sendiri ada berkaitan dengan ilmu-ilmu yang memang teman-teman pemula ini belum didapetin gitu kan. Nah, jadi tetap mantengin, terus belajar, semangat. Karena untuk mencapai kebebasan, menjadi full-time trader, itu harus dari dasar dulu itu untuk keinginan teman-teman mau belajar. Dan terutama adalah teman-teman harus memiliki pola pikir growth mindset. Jangan ragu dengan diri sendiri, jangan terpukau dengan orang lain, jangan berpikir kalau orang lain tetap mempengaruhi kita gitu. Jadi kita fokus kepada diri sendiri, tetap belajar, yang pastinya di Indodax Academy. Ya, seperti itu deh. Oke, yang pasti terus belajar ya dari Kak Yoga. Dan tentunya ketika kita menggunakan trading, kalau bisa memang diwajibkan pakai uang dingin ya, jangan uang yang untuk kebutuhan kita pakai ya, gitu Kak Yoga. Ya, betul apalagi banget. malah kita jangan sampai pakai uang pinjol ya, Jangan sampai. Uang panas. Jadi, bro. Teman-teman bisa loh deposit di Indodax hanya Rp100.000, sudah bisa mulai trading loh. Jadi nggak perlu lihat bandingin modal yang lain lebih besar nih. Fokus dulu aja modal kecil, pelan-pelan, nanti kalau udah cukup paham, tinggal modal besar gitu aja sih simpel ya. Oke, fokus seperti yang dikatakan Kak Yoga. Oke, teman-teman Indodax, dan kali ini kita siap-siap untuk masuk ke sesi interaktif. Teman-teman yang mau dapat hadiah, caranya gampang. Kalian tinggal klik fitur raise hand. Setelah itu nanti Yose akan pilih siapa yang kira-kira berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa pertanyaannya harus sesuai dengan tema webinar kali ini, yaitu Trading for Living, Full-Time Crypto Trading. Nanti yang kepilih langsung on cam, terus langsung berikan pertanyaannya kepada siapa. Oke, siap ya? Oke, aku di sini dibantu salah satu temanku. Siapa? Pertama, bagus. Sebentar ya, aku lagi cek juga. Yang raise hand. Ada Agustinus Felix. Oke, silakan Agustinus Felix langsung on cam, lalu bertanya pada siapa. Silakan Agustinus Felix. Halo Kak, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, terima kasih Kak sebelumnya untuk Indodax yang udah langsung tanya dan pada siapa ya? Saya mau nanya untuk Kak Dimas. Kak Dimas. Kak, untuk trader pemula seperti saya, itu mana yang lebih baik Kak? Antara fokus trading pada satu koin atau nggak masalah trading lebih dari satu koin? Itu aja. Oke, thank you Agustinus Felix. Langsung dijawab oleh Kak Dimas. Monggo silahkan. Lu turunin tangan. Oke, kalau untuk yang pemula, gue lebih prefer buat lu trading satu koin aja. Ngapain trading banyak-banyak, toh kan marketnya juga sama aja gitu. Lu peluangnya sama, ada di sana gitu. Karena gini, ketika lu trading hanya di satu koin dan itu lu ulang-ulangi terus secara reguler gitu, secara nggak sadar itu akan terekam pergerakan harga yang sebelum-sebelumnya di kepala lu, sehingga untuk next trade-nya lu tuh jadi lebih siap. Kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi, lu better trading di satu koin aja gitu. Tapi ya balik lagi, preference orang kan masing-masing beda-beda kan. Tapi kalau saran gue, satu koin aja, alasannya itu tadi, supaya lu lebih hafal sama pergerakan harganya, sama pola-pola yang udah terjadi sebelumnya, historical price action-nya kayak gimana gitu. Jadi kedepannya lu lebih siap buat trade kayak gitu. Oke, semoga tadi Mas Agustinus sudah puas ya dengan jawabannya ya. Dan selamat juga buat Agustinus Felix karena kamu berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kamu langsung tulis komen di kolom chat nama, asal komunitas atau asal kota kamu ya untuk mendapatkan hadiah. Thank you Agustinus. Dan juga username-nya jangan lupa ya. Oke, berikutnya kita pertanyaan kedua sebentar ya.
Yang kedua ada Mia Vandika. Oke, Mia Vandika silahkan. On cam langsung, kemudian langsung di unmute dan pertanyaannya kepada siapa? Silahkan. Halo? Mia Andika adakah? Mia, kalau nggak ada kita kasih ke orang lain ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan lain yang udah siap. Ada Sinar Purnama. Silahkan. Kak Sinar Purnama langsung on cam, terus kemudian bertanya kepada siapa. Silahkan Kak Sinar Purnama. Selamat malam buat semuanya. Malam. Bang. Saya mau bertanya ke Bang Yoga. Tadi kan Bang Yoga menceritakan tentang masalah bermodal dalam segi investasi di Indodex. Nah, awal mula Bang Yoga bermodal di aplikasi Indodex ini berapa sih, dan sampai sekarang ini apakah meningkat ataukah emang stuck di awal yang kakak udah targetin? Gimana Kak? Waduh, terima kasih. Langsung, monggo silakan langsung jawab Kak. Oke, pertama sih modal awal ya nggak cukup banyak sih. Jadi kan saya belajar dulu, jadi modal kecil dulu. Nah, ketika saya sambil proses belajar, pelan-pelan saya nambahin dari hasil income saya, dari passive income dari bisnis dan kerjaan. Jadi dari situ saya pelan-pelan kembangin modal. Yang terpenting adalah secara konsisten dulu aja. Keinginan untuk mau belajar itu gimana teman-teman di sini. Nah, ketika modal kita sudah cukup lumayan, saya hanya ngambil 3% sehari. Contoh, teman-teman di sini mau ngambil dalam kata 500.000 sehari nih target. Karena di 3% di kripto itu menurut saya itu mudah. Bukan bermaksud apa. Itu 3% di kripto itu mudah. Ketika contoh dengan 500.000 3% yaitu kisaran 16 juta contoh ya. Nah, jadi teman-teman kalau udah paham dunia teknikal analisis ataupun jam konfirmasi trading, dengan 16 juta open posisi dengan ambil 3% kita udah tutup posisi aja. Kan kita menjadi full time trader. Terus kalau misalnya 1 kali trading gue udah profit nih, kalau memang ada momentum yang lain, kita trading lagi. Dia dapat 1 juta sehari. Ini financial market loh teman-teman. Ini penting banget buat teman-teman belajar. Karena belajar itu ya tidak ada habisnya. Ya, yang penting menghasilkan kan. Kita bisa meraih kebebasan kalau kita menjadi full time trader. Tapi ingat, belajar dulu. Seperti itu sih Bro Sinar. Semoga betul. Semoga jawabannya udah cukup. Oke. Bisa dipahami. Oke, thank you Kak Yoga. Seperti itu Kak Sinar Purnama. Oh ya, by the way selamat ya buat Kak Sinar Purnama. Berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kamu bisa langsung tulis komen di kolom chat nama, underscore asal komunitas atau asal kota kamu. Oke. Selamat Bro Sinar. Berikutnya ada Kak Alfian Jundi kalau di layar aku. Boleh Kak Alfian? Silahkan. Mau on cam, terus kemudian pertanyaannya apa, kepada siapa? Silahkan Kak Alfian. Ya, sebelumnya terima kasih. Seperti yang kita tahu, 2 minggu pertama di tahun 2023 kan kripto yang big cap lagi lonjak gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, bagaimana cara kita bisa mengetahui kapan akan terjadinya koreksi, dan agar kita bisa memaksimalkan momentum bull run ini gitu. Take profit yang maksimal gitu. Oke, ini bertanya sama siapa? Kak Alfian? Salah satu saja? Oh iya, sama Kak Dimas. Kak Dimas, baik. Silahkan Kak Dimas. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, berarti tadi pertanyaannya adalah gimana cara nentuin koreksi, kapan koreksinya ya? Kan kita udah bullish nih selama Januari ya. Dari awal kayak gitu. Oke, kita bisa lihat ke chart sih di sana. Kalau tadi Alfian bilang 2 minggu terakhir, berarti gue asumsi kita akan pakai time frame weekly atau daily lah ya. Berarti kita bisa lihat dari chart itu. Pola koreksinya ada di mana. Mungkin Alfian bisa coba pakai indikator Fibonacci retracement. Biasa dipakai orang-orang buat nge-track kapan harga itu akan melakukan retrace atau balik kembali ke area supportnya dia. Kayak gitu sih Alfian. Itu salah satu cara yang bisa dipakai. Tapi kalau untuk investor long term gitu, untuk jangka panjang, kita udah di low sekarang. Kita udah di bottom gitu. Why don't we entry sekarang aja gitu. Tapi kalau untuk investor 2, 3, 4 tahun ke depan gitu. Kayak gitu. Thank you Kak Dimas atas jawabannya. Seperti itu Kak Alfian. Semoga tercerahkan ya. Oke, by the way juga selamat ya buat Kak Alfian Jundi Akam.
berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kamu bisa langsung tulis komen di kolom chat nama underscore asal komunitas atau underscore asal kota kamu. Oke, selamat sekali lagi untuk Kak Alfian. Berikutnya kita punya Kak, sebentar aku lihat di chat aku ya, ada Kak Ali Haikal. Boleh on cam lalu langsung berikan pertanyaannya kepada siapa? Kak Ali Haikal? Mana Kak Ali Haikal? Oke, silahkan Kak Ali Haikal. Ya langsung aja Kak, buat Kak Yoga. Tadi kan kata Kak Yoga kan ada tiap trading kan per hari kan bisa dapat 3% kan Kak. Itu ada titik stresnya nggak sih Kak? Kayak misalnya kita sehari loss, besoknya loss lagi. Besoknya loss lagi Kak. Itu ada nggak sih kayak gitu? Oke, kalau itu pasti ada. Jadi balik lagi itu dari segi technical analisisnya. Kalau misalnya teman-teman kebanyakan loss, berarti dari segi technical analisis sendiri teman-teman ibaratkan terburu-buru, kayak FOMO gitu ikut-ikutan. Jadi yang lebih didasari ya terkait dengan pemahaman technical analisis itu lebih penting. Dan jam trading juga menentukan teman-teman untuk melakukan pembelian. Nah, ibaratkan Bro Ali Haikal nih, kira-kira Bro Ali Haikal sehari ini pengen tradingnya berapa ratus didapatkan? Mau nanya dulu nih. Ya gimana Kak? Sehari maunya berapa? Biar saya bantu hitung. Sehari yang mau didapatkan dalam trading. Karena pelajar ya 300 cukup deh Kak. Oke, 300.000 itu berarti sebentar saya hitung dulu ya biar teman-teman kalau mau dapat income ini 3% ya, berarti 3% lah ya. Berarti itu hanya membutuhkan modal sekitar 12 juta lah ya kalau menjadi full time trader ya, tapi nggak segampang itu ya karena itu modalnya cukup lumayan juga. Tapi kalau memang menjadi full time trader ya kita kalau mau fokus 3% ya itu is oke. 12 juta itu dengan 300.000 sehari untuk spot market ya teman-teman ya. Jadi ya yang penting kalau untuk menghindari loss itu ya teman-teman kalau misalnya dapat momentum hari ini 2 atau 3 kali, teman-teman nggak apa-apa trading dalam 3 kali dalam 1 hari. Berarti 300 dikali 3 yaitu 900.000. Kenapa sehari 3 kali trading? Biar merecovery terjadinya loss untuk kedepannya. Itu sangat penting. Jadi kalau misalnya loss sudah sekali, tergantung teman-teman nih mau recovery langsung di hari yang sama atau ditunggu di hari berikutnya seperti itu. Semoga lebih jelas. Ya, Bro. Berarti itu mainnya kita all in apa kita ada money management juga Kak? Oke, itu balik lagi tergantung momentum ya. Kalau saya sendiri, tapi ini Dior ya teman-teman. Kalau saya sendiri all in. Tetap konsisten stop loss-nya itu di bawah candle. Seperti itu. Bisa dollar cost averaging tapi lebih ke tipe arah tren. Kalau arah trennya naik, saya bisa santai tambah muatan seperti itu. Oke, thank you Kak Yoga. Gitu Kak Ali. Berarti siapkan kira-kira 12 juta. Yang penting pakai uang dingin sesuai dengan kata-kata speaker kita tadi. Uang dingin, jangan pakai uang buat kebutuhan belanja, kebutuhan jajan, apalagi pakai pinjol, jangan ya. Kita pakai uang dingin. Oke. Ali Haikal, sekali lagi selamat ya buat Kak Ali Haikal, berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Dan juga kamu bisa langsung tulis komen di kolom chat nama underscore asal komunitas atau underscore asal kota kamu. Oke, Kak Ali, thank you. Kita berikutnya terakhir ada Kak, sebentar, ada Irfan Maulana. Mana Kak Irfan Maulana? Silahkan pertanyaannya apa dan kepada siapa? Silahkan Kak Irfan. Halo, Kak Irfan. Ketika hitungan nggak ada, kita hangus, kita kasih ke yang lain ya. Oke, berikutnya aku punya. Oke Kak Irfan, Maulana. Silahkan Kak Irfan Maulana, pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Saya mau bertanya ke Kak Yoga. Silahkan Kak ya, Irfan. Halo Bro Irfan. Saya cuma mau tanya ini doang sih Kak. Cara menentukan waktu untuk trending itu seperti apa ya Kak? Karena kan saya juga kayak pemula gitu Kak. Oke, cara menentukan jam trading yang benar ya. Ya, balik lagi yang tadi diobrolin. Kita harus paham jam trading closing candle sih. Jadi Bro Irfan nih tahu nih dari time frame harian, berarti jam 7 kan ganti candlenya 7 pagi ya. Nah, jadi jam 6 itu Bro Irfan setting alarm lah contohnya buat bangun pagi buat trading kan. Nah, tinggal cari nih candle-candle hijau tinggi atau enggak candle-candle engulfing yang menandakan pembalikan, reversal.
Nah, pasti kalau misalnya di jam 6 pagi itu udah terbentuknya candle hijau naik yang tinggi, nah kita bisa melakukan pembelian karena candle yang saat itu terjadi itu di jam 7 itu akan tetap. Yang dimaksud dengan candlenya masih tetap naik. Nah, pasti kalau candle tetap naik, selanjutnya candle selanjutnya itu bakal 80% ataupun 90% itu akan melanjutkan kenaikan lagi. Dan disitulah saya mendapat keuntungan 3% sehari, Bro Irfan. Jadi momentum-momentum yang memang candle harian itu sangat bagus gitu untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan take profit kayak gitu. Jam-jam trading dulu aja, kebetulan kan kita di sini ada di Indonesia kan ada sesi gather ya. Jadi bisa teman-teman di sini belajar bareng di gather bareng saya biar supaya dapat edukasi terkait jam trading, Fibonacci, Fibogan analis dan masih banyaknya lagi materi-materi yang teman-teman perlu didapetin seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu pernyataan dari Kak Yoga. Semoga Kak Irfan Maulana juga sudah cukup puas ya dengan jawaban Kak Yoga. Oh ya, by the way sekali lagi selamat untuk Kak Irfan Maulana karena kamu juga berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000 berbentuk USDT. Jangan lupa kamu langsung tulis komen di kolom chat nama _ asal komunitas atau asal kota kamu. By the way aku juga mau mention tadi Kak Ali Haikal, kayaknya belum nulis ya tadi ya Kak Ali Haikal. Boleh langsung tulis di kolom chat nama _ asal komunitas atau asal kota kamu. Oke. Dan berikutnya ya teman-teman semuanya bahwasanya sekarang kita mau masuk ke sesi kolaboratif. Nanti Yose akan bacakan satu case itu terkait dunia investasi. Jadi kira-kira langkah kolaborasi apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi case tersebut di tahun 2023? Langsung aja case-nya nanti bagi para speaker siap-siap ya. Ini Yose bacakan. Jadi berkaca dari sejarahnya, kripto ini memiliki sejak 2013 memiliki siklus 4 tahunan. Bullish ya. Di tahun 2013 kripto sempat menembus $1.000. 2017 kripto sempat menembus sekitar 250 jutaan untuk satu koinnya. Kemudian di tahun 2021 sempat menembus angka 850 jutaan. Nah, berdasarkan histori ini, prediksi suhu kripto di sini akankah siklus ini kembali berulang nih di tahun 2024 di tahun politik ya atau mungkin tahun 2025. Gimana dari Kak Yoga dulu boleh kira-kira gimana Kak Yoga? Oke, untuk siklus sendiri, Bitcoin kan setiap 4 tahun sekali ya. Tapi saya ada sedikit bongkaran deh rahasia siklus-siklus per tahun nih. Nah, jadi teman-teman seperti riset saya sendiri, berdasarkan astrologi itu di tahun 2022 itu ada 2 siklus. Yaitu kuartal kedua dan kuartal akhirnya kuartal ketiga di akhir gitu. Yang saya maksud itu kisaran ya di bulan Maret 2022 sampai bulan April itu bull run. Itu satu siklus. Lalu untuk siklus kedua itu di akhir Juni sampai Agustus, itu bull run. Jadi 2 kali bull run selama proses winter ini ya. Jadi ibaratkan itu pembalikan dari daily. Kalau untuk helping itu sendiri saya menggunakan time frame weekly atau monthly. Jadi kita bisa tahu nih Bitcoin helping ini terjadi kapan. Kalau itu pandangan saya sendiri. Jadi siklusnya itu kalau untuk per tahun itu ada 2 siklus. Yang memang sekarang kuartal pertama kripto mengalami kenaikan cukup signifikan seperti mana Solana, NIR dan memang itu kenaikan hingga lebih dari 100% loh teman-teman bayangkan. Nah, itu sih menurut pandangan dari saya. Mungkin ada narasumber yang lain bisa lebih bantu menjawab. Oke, kalau Kak Putra gimana Kak Putra? Kak Putra, halo? Halo. Yes, ini gimana saya Kak? secara yearly trend ya. Ini saya ambil dari historical berdasarkan yearly trend. Di 2011 itu kita up dalam posisi up, 2012 juga up, 2013 up, 2014 kita down, 2015 up sampai 2017 up, 2018 down. And then 2019 up, 2020 up juga, 2021 up secara yearly trend. Dan 2022 kita down. Untuk 2023 berdasarkan historical yearly dari 2011 sampai 2023 yang sekarang, seharusnya dalam 2023 ini trennya bakal up ya, mulai recovery, tapi upnya nggak terlalu tinggi menurut saya karena kita dalam keadaan ekonomi yang masih belum membaik. Terkecuali upnya bisa tinggi, kita nunggu hasil dari Fed nanti apakah mereka bakal menurunkan suku bunga dan bakal melakukan pivot point apa tidak.
Jadi untuk 2023 kemungkinan up berdasarkan yearly trend-nya. Saya ambil yearly trend dari 2011 sampai 2023 untuk analisa saya secara tahunan. Itu aja, Kak. Oke, thank you Kak Putra atas insight-nya buat kita semua di untuk history ya, historical. Historical. Kalau Kak Edwin, gimana Kak Edwin? Pengen tahu nih pendapatnya Kak Edwin. Prediksi. Jujur aku nggak melakukan prediksi ya. Jadi emang tipe tradingnya nggak baca kayak gitu. Aku bener-bener ikutin algoritma, emang males aja orangnya gitu. Jadi aku nggak tahu prediksinya gimana. Tapi kalau algoritma aku bilang beli, aku akan beli. Jadi based on algoritma aja berarti ya? Ya. Aku nggak melakukan prediksi, aku baca konfirmasi. Baik, thank you Kak Edwin. Terakhir dong Kak Dimas, kalau dari pakarnya suhu Kak Dimas gimana Kak Dimas? Silahkan. 2023 ya? 2024 lebih kepada tahun politik, skema histori 4 tahunan Bitcoin yang bullish beberapa tahun belakangan ini nih. Oke, tahun pemilu ya, tahun politik, tahun pemilu itu memang biasanya berdasarkan dengan historical ke belakang, itu memang ada banyak stimulus-stimulus yang dikasih oleh pemerintah terhadap ekonomi dalam satu region, misalkan country kita Indonesia gitu. Ekonomi itu akan terlihat baik, terlihat bagus gitu. Pertumbuhan ekonominya juga bagus, banyak lapangan kerja, banyak usaha-usaha baru gitu. Yang secara nggak langsung juga mempengaruhi atau memberi dampak kepada pasar modal atau pasar finansial, termasuk kripto di dalamnya, pasar saham dan lain-lain. Dan itu masuk. Selain itu dari segi fundamentalnya, dari sisi kripto, tadi sempat disinggung soal The Fed dan lain-lain, karena kan memang saat ini gue sendiri pribadi percaya kripto masih sebagai shadow marketnya dari pasar global gitu, which is kiblatnya adalah ke Amerika gitu. Jadi apapun kebijakan yang terjadi di sana itu akan mempengaruhi pasar saham dan otomatis mempengaruhi pasar kripto juga gitu. Dan most likely si The Fed ini memang selama 2023 Q1 ke depan itu akan tetap proyeksinya akan tetap menaikkan suku bunganya mereka untuk menekan angka inflasi mereka supaya ada di level standar gitu. Jadi memang sampai nanti pivot itu terjadi, baru itu kita akan mulai untuk bull run secara keseluruhan untuk pasar kripto dan juga pasar modal yang lain. Kalau dari Kak Dimas berarti lebih kepada pandangan ke Amrik ya, The Fed paman Sam ya. Oke, thank you Kak Dimas dan juga teman-teman semuanya nih. Nggak kerasa kita udah sejam lebih ya, udah di penghujung webinar kali ini ngobrolin soal pilihan full time trader ya. Memang kuncinya yang seperti dikatakan Kak Dimas, Kak Edwin, Kak Putra dan Kak Yoga, mindset soal keuangan, waktu, tekad yang ulet, terus belajar, mantau naik turunnya kripto, panen cuan kemudian ya. Dan kita juga mau infokan bahwa setiap bulannya akan selalu ada webinar Indodax Academy bagi pemula maupun trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Maka dari itu, pantengin terus akun dari sosial Indodax di semua kanal. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau foto bareng-bareng ya. Boleh kita on cam semuanya, sekali lagi kita nyalakan kamera sebagai rasa kita untuk menyalakan api semangat untuk siap meraih cuan lebih unggul di tahun ini. Amin. Oke, kita nyalakan kamera sama-sama. Oke, kita siap foto ya. Kita ambil gambar. Hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Senyum bahagia dapat cuan bullish 100%. Amin. 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya teman-teman. Crypto Boy dan Crypto Girl, khususnya Kak Dimas, Kak Edwin, Kak Putra, dan Kak Yoga. Terima kasih banget ya untuk sudah bergabung pada Indodax di webinar Trading for Living. Selain open discussion, kita juga dapat share pengalaman tentunya. Semoga perbincangan kita hari ini dapat membuka value baru bagi teman-teman soal kripto. Dan juga terima kasih juga kepada Crypto Boy, Crypto Girl, peserta webinar yang tergabung via online. Semoga kita doakan sama-sama cuan senantiasa di portofolio kita. Amin ya. Akhir kata, sampai jumpa di webinar Indodax selanjutnya. Yose segenap kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Salam cuan, Indodax aset untuk masa depan. Bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye, see you. Bye-bye, see you. Salam cuan, bye-bye. Salam profit. Salam profit, bye-bye. Thank you, thank you.